Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Qala nazim da'mat da'adhu nasara fi nabiyihim wa kum bima syi'ta madhan fihi wa takim wangsub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wangsub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Bismillahirrahmanirrahim. Dak ninggalo sapa sira ma ing perkara ing barang ing perkara utawa dalam hal kontak ini kepercayaan utawa pendapat atau kepercayaan ida'athu kang dakwa ida'athu kang dakwa Kangjeng Nabi, Nabi atau da'athu kang nyong kondakwa ing ma sapa an-nasara wa nasrani fi nabihi min dalam nabine Nasrani wahkum Waku melangu kumono sapa sira bima kelawan barang sita kang karep sapa sira madhan ing ngelem atau ngalem atau memuji fihi ing dalem Kanjeng Nabi wah takim lan bantaho sapa sira wangsub lan bangsana atau nisbatna sapa sira ila dzatihi maring dzate Kanjeng Nabi masyita ing barang kang karep sapa sira min syarafin sang kamulyaan atau kemuliaan wang suplan bangsana sapa sira ila qatrihi marang pangkate Kanjeng Nabi ma ing barang sita kang karep sapa sira min idhami marang pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih terusannya dengan yang kemarin munazzahun an syarikin fi mahasinihi wajhul husni fihi ghairu qasimi. Jadi kita itu memuji Kanjeng Nabi, kita percaya bahwa Rasulullah itu adalah manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling lengkap baik dari sisi jasadnya, fisiknya maupun dari sisi batiniyahnya. Jadi dari sisi isinya maupun casingnya itu semua sangat sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam bait yang sekarang itu nanti boleh orang itu memuji sebaik mungkin memuji Rasulullah. Rasulullah itu misalkan dipuji dengan anta syamsun, anta badrun, anta fauqon nurin itu ya, anta nur fauqon nur, anta komarun fauqo komar itu ya. Engkau adalah matahari di atas matahari, engkau adalah cahaya di atas cahaya, melebihi cahaya. Kalau misalkan kita kagum terhadap cahaya, maka Rasulullah itu lebih daripada cahaya. Kalau kita kagum pada keindahan alam, maka Rasulullah itu lebih indah daripada alam.
Kalau Rasulullah itu lebih bagus daripada daripada laut dan gunung gitu ya, maka Rasulullah lebih bagus daripada itu semuanya, di atas semuanya. Maka kita boleh memuji Rasulullah setinggi langit. Itulah yang akhirnya memunculkan di kalangan orang muslim itu dengan memuji-muji Rasulullah dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa. Dan ini oleh orang-orang yang tidak sepakat dengan kita memuji Rasulullah itu dikatakan itu bid'ah macam-macam gitu ya. Ya, karena kata-kata pujian terhadap Rasulullah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah gitu ya. Cuman kata-katanya yang berbeda itu loh, katanya yang berbeda. Nah itulah yang akhirnya disebut sebagai sholawat. Makanya sholawat itu mananya apa sholawat itu? Sholawat itu li ta'zim. Jadi mengagungkan Rasulullah itu namanya sholawat. Ya, sholawat itu mendoakan Rasulullah tapi juga sekaligus mengagungkan Rasulullah gitu ya. Jadi rahmat Allah, rahmat agung, rahmat yang ta'zim, rahmat yang besar itu ya. Karena Allah sendiri itu juga memuji Nabi Muhammad, bersolawat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, itu sebetulnya Allah itu memuji, mentakzimkan Rasulullah. Apa ya, orang menghormat dengan takzim itu kan dua hal yang ini ya, yang berbeda-beda, atau dua hal yang mirip-mirip tapi sebetulnya beda, antara menghormat dengan takzim. Ya, menghormat dengan takzim. Ada orang yang menghormat itu karena takut, ada itu ya, menghormati wong karena wedi. Misalkan seorang pegawai menghormat atasannya, itu kan sebetulnya bukan takzim itu namanya, itu takut itu loh. Ya menghormat tapi ketakutan. Ya pegawai kemudian dengan bosnya yang sedang ramai gitu ya. Yang sedang ramai kan ada anak bosnya itu melempar kursi sama kepada pegawainya itu ya. Itu pegawainya artinya apa? Ya hormat tapi ketakutan. Jadi hormat itu memang bermacam-macam. Ada hormat itu karena memang ketakutan begitu, ada hormat itu karena takzim. Nah, kalau takzim itu mengagungkan, bukan karena jabatannya, bukan karena dia punya posisi, tapi dia punya ilmu pengetahuan, itu kan takzim namanya. Seorang itu dihormati karena ditakzimi, itu berbeda. Kalau hanya orang menghormati saja itu ya, karena sesuatu jabatan atau satu ya, misalkan orang menghormati lurah, orang menghormati bupati, orang menghormati presiden itu ya. Kok hanya itu ya. Maka begitu orang itu tidak menjabat, bukan lagi sebagai atasannya, maka orang lagi tidak menghormat. Tapi kalau menghormat karena takzim, maka meskipun orang itu tidak menjabat, orang itu sudah selesai masa jabatannya, maka orang tetap hormat dan takzimnya itu yang karena takzimnya, menghormati karena jasanya pada seseorang. Misalkan ada bos kemudian kok kikir itu ya. Ketika dia di situ ya semua orang menghormat, wajib hormat itu ya. Tapi hormat karena apa? Ya karena kalau tidak dia menghormati maka dia akan dipecat, diberhentikan. Tapi kalau orang menghormati karena orang itu memang betul-betul ya bagus itu ya, orang itu memang baik sekali, itulah yang disebut sebagai takzim. Jadi takzim itu ya sudah menghormat tapi bukan karena ketakutan, bukan karena ada sesuatu, memuji-muji karena ada maksud yang sekarang disebut sebagai penjilat itu ya, atau cari muka, bukan karena itu, tapi karena memang sesungguhnya orang itu layak dihormati. Ya termasuk ya kita ini kadang-kadang ya menghormati, kalau di anak-anak santri itu ya,
menghormati putranya kiai yang berlebihan itu loh, atau menghormati Gus itu berlebihan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menghormati keturunannya siapa, Raden Sopo gitu ya, atau siapa itu ya, berlebihan. Karena kita takut sama, kalau kita nggak menghormati Gus ya, maka kita dianggap kualat macam-macam. Dan orang menghormati karena takut kualat itu ya nggak akan langgeng gitu ya, nggak akan langgeng. Begitu orang itu yang misalkan yang kita hormati karena kita takut kualat, begitu orang yang kualat tadi itu kok tidak lagi atau sudah meninggal, maka kita hilang kehormatan, Karena itulah ketika kita menghormat dan takzim kepada Rasulullah, itu karena apa? Karena Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna, sesempurnanya makhluk dan sesempurnanya manusia. Bahkan Rasulullah itu melebihi para malaikat, seperti keterangan 2 minggu yang lalu ya, melebihi malaikat, melebihi para nabi-nabi sebelumnya, fakon nabiyina itu loh. Nah, dengan begitu maka kita dalam konteks ini kita memberi penghormatan kepada Rasulullah itu karena Rasulullah itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah, dan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan itu sama, tidak ada yang berbeda. Ya Rasulullah itu ya kayak orang itu ya sampurnane wong gitu ya, sempurnanya manusia, atau yang disebut sebagai kemarin akmalun nas, manusia yang paling sempurna. Ya kalau kita yang paling banter ya ulama-ulamanya, para auliyanya itu ya insanul kamil lah itu ya, bukan insanul akmal. Kalau insanul kamil ya bisa saja sempurna tapi masih punya dosa-dosa, masih ada yang tidak bisa dilakukan. Tapi kalau Rasulullah semua dilakukan. Semua isi Al-Quran itulah gambaran Rasulullah. Makanya akhlak Rasulullah itu apa sih? Maka kata Sayyidina Aisyah itu apa? Karena khuluquhul Quran. Karena khuluquhul Quran, bahwa sesungguhnya akhlaknya Rasulullah itu ya yang ada pada Al-Quran. Maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana Rasulullah hidup, yaitu semua yang ada dalam Al-Quran, semua dilakukan oleh Rasulullah. Loh, kalau umatnya bisa nggak melakukan itu? Ya nggak ada yang bisa melakukan. Ya karena segitu banyaknya perintah gitu ya. Ya kebanyakan perintah seperti itu. Kalau orang Islam itu bisa melaksanakan semuanya, itu hebat. Semua perintah Al-Quran itu hebat. Misalkan Nabi Muhammad itu adalah tahajud itu sebuah keharusan bagi Nabi Muhammad. Umatnya kan nggak wajib, nggak harus itu ya. Ya kadang-kadang tahajud, kadang-kadang enggak. Bahkan kadang-kadang tahajud itu nek masalah tahajud itu ya. Nek gak ada masalah ya wes, gak usah tahajud itu ya. Ya tangi yang nguyuh ngono tok wes. Baru ada masalah baru tahajud. Kalau Nabi enggak tahajud selama hidupnya Rasulullah. Jadi sepertiga malam itu Rasulullah mesti tahajud. Umatnya kan tidak. Karena itu orang Islam itu boleh tidak melakukan seluruh isi Al-Quran, perintah Al-Quran. Yang bisa dilakukan adalah seluruh larangan. Jadi larangan dalam Al-Quran semua orang Islam bisa menghindari. Semua bisa menghindari. Tapi untuk melaksanakan seluruh perintah Al-Quran, ini hampir tidak ada itu ya. Hampir tidak ada yang bisa seperti itu gitu ya. Nggak ada yang bisa seperti itu. Misalkan antara dunia dengan akhir, urusan duniawinya dan urusan ukhrawinya itu seimbang gitu ya. Itu betul-betul Rasulullah menjalankan itu. Kalau kita kan lebih banyak, kalau kita cenderung tren atau cenderung ke duniawi, maka ukhrawinya itu terabaikan. Kalau kita cenderung ke ukhrawi, maka duniawinya terabaikan. Wis iku gaweane manungsa ngono kuwi. Karena manusia itu serba kekurangan, serba tidak apa namanya ya, tidak
tidak bisa melaksanakan apa yang ada pada Al-Quran itu. Istiqoroh gitu ya, istiqoroh misalkan. Segala sesuatu itu Rasulullah itu istiqoroh. Cuman istiqorohnya Rasulullah itu bukan hanya dalam mimpi. Istiqorohnya Rasulullah itu ya dalam apa? Dalam keadaan ya apa namanya? Ya qadha itu ya, dalam keadaan bangun itu ya, dalam keadaan biasa seperti kita. Kenapa? Karena istiqorohnya Rasulullah itu ya memang langsung dari Allah langsung gitu ya. Maka dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan terjaga itu Rasulullah bisa melakukan istiqoroh. Pilihan-pilihannya apa, diberi gambaran gitu ya. Salah satunya itu ya itu ketika umat Islam menghadapi dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu kan Rasulullah itu kan istiqorohnya itu orang menyebut istihad itu ya istihad. Kalau menurut saya itu istiqorohnya Rasulullah itu ya, umat Islam itu tidak boleh turun dari atas gunung gitu ya, gunung Uhud itu, di atas gunung Uhud. Tapi para apa namanya, para yang lain, para sahabat itu ya nggak apa-apa, kalau sudah menang nggak apa-apa turun. Padahal Rasulullah melarang jangan turun dulu gitu ya. Ketika turun betul-betul terjadi kan pembantaian orang Islam yang sempat kalah gitu ya dalam perang Uhud itu kan korbannya sekian banyak. Meskipun pada akhirnya itu menang, karena Rasulullah itu ketika istiqoroh itu langsung diberi gambaran yang terjadi itu seperti apa sih gitu loh. Yang terjadi seperti apa. Ya kayak saiki iki ya enak filmnya loh, ceret gitu ya, ada filmnya. Nanti akan seperti ini. Kalau orang sekarang itu namanya kan analisis analisis sosial lah itu ya. Atau dalam strategi perang itu kan, dalam tentara itu kan ada plan A, plan B, plan C, plan D kan itu kan. Itu dalam strategi perang begitu itu. Lah Rasulullah itu memahami begitu karena apa? Karena ditunjukkan oleh Allah gitu loh. Tapi karena Rasulullah itu menghormati para sahabat yang lain, ya sudah kalau mau seperti itu silakan itu ya. Ya silakan. Tapi ketika orang Islam itu kocar-kacir, Rasulullah juga tetap bertanggung jawab itu ya. Meskipun itu, dan Rasul tidak menyalahkan para sahabat karena itu adalah hasil dari musyawarah gitu ya, musyawarah lah. Musyawarahnya Rasulullah itu ini saja itu ya. Ya orang yang biasa itu kan nggak tahu bahwa itu adalah itu adalah wahyu atau hasil istiqorohnya Kanjeng Rasulullah gitu ya. Tapi orang lain memahami itu istihadnya Nabi itu ya, istihad Nabi. Ya, karena sama-sama istihad maka Nabi mentolerir itu ya. Ya udahlah kita salah, tapi itu Nabi nggak pernah menyalahkan itu gitu ya. Itu karena hasil dari sebuah musyawarah dan keputusan bersama-sama. Ya silakan aja lah. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu sangat toleran dan kemudian tidak otoriter kecuali dalam hal tauhid itu ya. Kalau dalam hal tauhid Rasulullah itu sangat ini. Harus begini karena masalah tauhid. Nah, dengan begitu maka sesungguhnya kesempurnaan Rasulullah itu menunjukkan bahwa Rasulullah begitu itu boleh kita memujinya. Jadi madhan itu ya. Jadi kita boleh memujinya. Jadi wahkum bima syita madhan fihi wahtakim. Wahtakimnya itu rujuknya ke atas itu ya. Jadi kalau kita itu bisa memuji Rasulullah ya pujilah, maka muncul yang tadi saya katakan sebagai solawat itu, macam-macam solawat itu ya, macam-macam solawat. Dan itu nggak masalah itu loh, nggak masalah bang kita memuji nabinya kok itu ya, memuji nabinya. Supaya apa sih memuji Nabi itu? Karena kan begini, orang ketika memuji itu kan menunjukkan bahwa orang itu kan seneng. Ya, man ahabbani faqad ma'i fil jannah itu ya. Barang siapa yang memujiku, cinta pada saya, maka dia bersama saya di surga. Memuji Rasulullah itu pada waktu itu ya diperbolehkan karena itu tanda cinta. Apa enek wong memuji tanda benci? Kan nggak ada.
Memuji itu tanda cinta, maka wujud cinta kita kepada Rasulullah salah satunya adalah kita sering membaca sholawat. Ya, sholawat itu tidak harus yang seperti sekarang itu ya, nggak harus nggak harus konser-konser sholawat itu ya. Itu konser itu malah justru menghilangkan pahalanya Nabi itu, karena itu nafsu gitu loh. Itu bukan cinta Nabi, itu cinta pada apa? Itu cinta pada yang konser-konser itu loh. Itu bukan cinta pada Nabi, itu justru apa? Cinta pada keurakan itu ya, apalagi sampai bawa-bawa bendera itu ya, muter-muter ngono kae. Itu termasuk menurut saya itu yang sholawat yang begitu termasuk nggak diperbolehkan, karena itu hulu gitu ya, itu hulu, dan itu berlebihan itu loh, berlebihan. Itu kalau itu bentuknya konser-konser, maka sholawat yang sesungguhnya itu ya sholawat yang orang-orang desa-desa itu ya orang desa-desa itu ada yang namanya orang nikahan disolawati, orang sunatan disolawati, bayi lahir disolawati, kan begitu. Itu tanda kita cinta pada Rasulullah. Maka kalau yang konser-konser yang seperti itu ya itu sesungguhnya ya podo karo nyanyi-nyanyi ya mirip-mirip dangdut lah itu ya. Mirip-mirip dangdutan itu loh. Nah, cuman bedanya lafalnya bahasa Arab gitu toh kadang-kadang lagunya lagu-lagu yang tidak kaitannya dengan sholawat saja itu dianggap sholawat itu loh, karena lagunya kan enak itu ya, lagunya enak ya. Ono lagune siapa ki? Ajrom siapa? Nancy ya, Nancy Ajrom, disangnya sholawat. Gak ngerti bal Nancy Ajrom itu Kristen, Nasrani, tapi dianggap sholawatan. Itu bukan itu loh. Makanya kadung nafsu begitu itu semua lagu Arab sama dengan sholawat. Di setel di masjid lagunya Nancy Ajrom itu ya. Zaman saya masih kecil biasanya di setel itu Umi Kulsum, zaman saya masih kecil itu ya, Umi Kulsum. Kalau lagunya Umi Kulsum itu bukan lagu sholawatan itu ya, tapi itu lagu tentang percintaan ya, percintaan. Sama dengan lagunya Arofik dulu loh, pandangan pertama itu loh. Nah itu kan dia bahasa Arab kan, itu nanti dianggap sholawat itu loh. Itu saking nafsunya sholawat itu semua lagu Arab dianggap sholawat. Nah padahal kan bukan itu. Jadi memuji Rasulullah itu ya, misalkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun, ya, anta nurun fauqa nurin, anta misbahus sudur, engkau adalah pelita hatiku gitu ya. Ya, engkau adalah pelita jiwaku gitu loh. Kan begitu muji-muji Rasulullah. Nah, kita boleh memuji Rasulullah sebesar apapun itu ya. Wangsub ila dzatihi masyita min syarafin. Jadi keluhuran Rasulullah, syarafnya Rasulullah, keagungan Rasulullah itu boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah, boleh, apapun boleh. Bahkan setinggi langit boleh, ila qadrihi, dan keagungan atau kepangkatan atau kemuliaan bijahi nabiyina, bijahi dengan keagungan pangkat atau itu, kemuliaan itu ya, jabatan Rasulullah itu ya, itu boleh itu ya, itu boleh setinggi langit min idomin itu ya, masih tambin idomin ya, terserah, yang penting kita mengagungkan Rasulullah dalam konteks apapun, semua boleh kita agungkan, baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi jiwanya Rasulullah, bidzatihi, itu semua diperbolehkan. Hanya diingatkan oleh Sohibul Burdah ini, itu da'athu anasoro, boleh kita mengagungkan Rasulullah, tapi jangan seperti umat sebelumnya. Umat sebelum Rasulullah itu namanya umatnya Nabi siapa? Nabi Isa. Karena sampai hebatnya Nabi Isa itu ya, mereka memuji-muji setinggi langit sama itu sebetulnya, karena itu kewajiban umat itu memang harus memuji kepada nabinya.
Tapi kebablasan itu loh. Kebablasan apa? Ini orang luar biasa. Ini orang istimewa. Iya istimewa. Luar biasa, iya luar biasa memang gitu ya. Luar biasa memang orang luar biasa. Nabi Isa, dan itu diakui dalam Islam. Dalam Al-Quran aja kan diakui itu. Bahkan penyebutan Nabi Isa itu dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada penyebutan nama Nabi Muhammad itu ya, Nabi Isa. Apa kebablasannya? Yaitu karena hebatnya Nabi Isa dan dianggap yang diucapkan Nabi Isa itu adalah bukan ucapan manusia tapi ucapan Tuhan. Ya, ucapan Tuhan. Maka Nabi Isa itu dianggap sebagai bagian dari Tuhan. Ya, dalam Islam pun sebetulnya sama, Nabi Muhammad itu yang diucapkan bukan ucapan manusia sebetulnya, tapi itu adalah ucapan dari wahyu dari Allah itu ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita puji seperti itu. Lah kebablasannya apa? Menganggap Nabi Musa itu adalah ya Nabi Isa ya, Nabi Isa itu adalah Tuhan itu. Memang dikatakan Nabi Isa itu berfirman itu ya. Padahal yang berfirman karena yang punya kalam itu adalah Allah. Nah, dalam Islam Nabi Muhammad itu bukan yang punya kalam, tapi Nabi Muhammad adalah penyampai. Ya. Dari kalam itu kan wahyu berarti. Berarti penyampai wahyunya Allah. Penyampai wahyu, wa ma Muhammadun ilal balagul mubin. Wa ma arsalnaka ilal balagul mubin. Saya tidak mengutus kamu ya Muhammad kecuali untuk hanya menyampaikan belaka. Bahkan di dalam konteks Nasrani itu juga ada pemahaman bahwa Nabi Isa itu bisa menyelamatkan orang di surga sana itu ya. Jadi yang punya surga itu Nabi Isa. Ya Nabi Isa. Makanya ada istilah bersama Tuhan Yesus itu ya. Bersama Tuhan Yesus di surga. Nah, itu kan bahasa begitu, seakan-akan yang namanya surga itu adalah milik Isa, milik Nabi Isa. Milik Nabi Isa. Yang kedua, Nabi Isa itu kan punya luar biasa, yaitu beliau lahir tanpa ayah, atau yang itu adalah Ruhul Kudus, yang menyampaikan adalah Ruhul Kudus, atau yang disebut sebagai malaikat Jibril itu ya, yang meniupkan ruh ya yang suci itu ya dari Allah gitu loh. Lah saking kebablasan berpikir seperti itu, maka Nabi Isa itu disebut sebagai Ibnullah atau anak Allah gitu loh, anak Allah atau anak Tuhan. Ya, yes, anak Tuhan itu ya. Ya padahal namanya makanya ini hati-hati kalau sampai baca kamus Munjid itu ya. Di kamus Munjid itu Isa itu Ibnullah, anak Allah. Maka dijawab oleh Allah, oleh Al-Quran apa? Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Lam yalid walam yulad gitu loh. Lam yalid walam yulad itu dijawab. Allah tidak punya anak dan tidak ada yang diperanakan itu ya. Karenanya Allah tidak punya anak yang namanya Isa gitu loh. Namanya Isa. Tapi karena istimewanya mereka para pengikutnya itu menyebut Nabi Isa itu ya anak Tuhan itu. Nabi Isa sendiri gak pernah menyebut anak dirinya adalah anak Tuhan. Makanya dalam Al-Quran sebutannya apa? Isa ibnu Maryam. Jadi satu-satunya orang itu yang B-nya perempuan, Isa ibnu Maryam. Meskipun kalau di Indonesia ada lah itu ya. Di Indonesia ada yang B-nya ibunya ada. Misalkan anaknya penyanyi itu Elvi Sukaisi, siapa gue? Fitria Elvi, ya Fitria Elvi. Padahal bapaknya kan bukan Elvi, Elvi kan ibunya. Tapi ada seperti itu.
atau anaknya Mohsin Alatas dan Siti Sandora. Nama siapa? Bobby Sandora. Padahal mestinya kan Bobby Mohsin itu ya, tapi namanya Bobby Sandora. Karena yang dikenal oleh publik itu pada waktu itu dulu Elvi Sukaisi bukan bapaknya. Tapi itu tidak berarti bahwa bapaknya itu ibunya tidak itu ya. Tapi itu hanya karena mencangkokkannya pada orang yang dikenal saja oleh publik. Istilah sekarang itu kan pansos lah itu loh. Apa pansos ya? Pajak sosial itu loh. Itu kan hanya sekedar pansos. Nah, karena keistimewaan itu, maka sesungguhnya orang sebetulnya kan ada nggak yang istimewa juga, manusia yang istimewa? Sebetulnya ada. Ini kan Nabi Isa itu kan ada punya ibu tapi tanpa bapak. Ada juga ada punya bapak tanpa ibu. Ayo sopo? Ada bapaknya tapi nggak ada ibunya. Siapa? Ya Ibu Hawa. Ibu Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuknya Adam itu loh. Tulang rusuknya Nabi Adam. Istimewa juga kan, tapi kan kita nggak boleh menganggap bahwa yang namanya Ibu Hawa itu Siti Hawa itu ya, itu adalah anak perempuannya Tuhan, nggak bisa. Ada juga tanpa bapak tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam. Tapi kan nggak bisa Nabi Adam disebut sebagai anaknya Allah gitu ya. Ibnullah nggak bisa, bukan anaknya Tuhan gitu ya. Karenanya kalau disebut sebagai anaknya Tuhan, Nabi Adam lebih layak sebetulnya kan, karena tanpa ibu tanpa bapak. Jadi yang namanya Nabi Adam, Ibu Hawa, tetap itu adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Kalau ciptaan berarti bukan ya masa Allah menciptakan dirinya sendiri, kan lucu toh. Terus Nabi Adam juga seperti itu. Nabi Isa juga sama. Itu ciptaan Allah juga, makanya namanya Nabiullah Isa alaihissalam. Lah dulu ada yang seperti itu juga pada waktu, yaitu Raja Namrud pada zaman Nabi Ibrahim, ketika beranggapan bahwa dia adalah Tuhan itu loh. Ya Tuhan. Loh kalau misalkan ditanya berarti kalau Nabi Isa itu Tuhan kan menciptakan manusia, berarti yang menciptakan Adam siapa? Ya masa Nabi Isa. Lah karena Nabi Isa kan belum ada, kalau begitu Tuhan belum ada itu ya. Ya Nabi Isa belum ada. Loh kalau kemudian kalau yang menciptakan makhluk manusia itu adalah Allah, dan dianggap Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri, terus ibunya yang menciptakan siapa? Ya ibunya yang menciptakan siapa? Masa Isa menciptakan Mbok gitu loh. Masa nabi-nabi sebelumnya juga diciptakan oleh Nabi Isa? Kan nggak begitu konsepnya. Makanya da'athun nasoro. Itulah konsepnya tauhid kita seperti itu. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kemusyrikan. Apa musyrik itu? Yaitu menyekutukan Allah dari unsur yang lain. Ya ansyarikin. Jadi padahal Allah itu kan munazahun. Allah itu kan suci. Allah itu kan bersih dari hal-hal yang bersifat makhluknya. Munazah an makhluqatihi itu ya. Ya an makhluqatihi. Semua terhindar dari makhluknya itu. Nah, itulah salah satu yang terpenting dalam konteks kita bertauhid secara baik itu, biar kita itu selalu mengabdi kepada Allah, tidak terjebak pada yang namanya makhluk-makhluk selain Allah. Nah, bagaimana kemudian yang disebut orang Islam disebut sebagai tawasul? Makanya kita kan ketika mau sesuatu ke Allah itu kan berdoa kepada Allah, itu kan ilah hadratin Nabi Mustafa. Jadi tawasul itu kita itu bukan minta kepada Rasulullah gitu ya. Kita bukan minta kepada Kanjeng Nabi, tapi
bijahi Rasulullah, keagungan dengan jabatan Rasulullah sebagai kekasih Allah, maka tentu yang namanya kekasih itu akan menyampaikan kepada Allah gitu ya, menyampaikan kepada Allah, kepada Tuhan apa yang kita minta. Karena itu kenapa kita mencintai Rasulullah dan kita itu tawasul kepada Rasulullah, agar apa yang kita lakukan itu disampaikan kepada Rasulullah itu ya. Jadi semacam semacam karena Rasulullah itu kan tidak mati secara ya meninggal secara jasad meninggal, tapi ruhanianya Rasulullah itu tetap hidup. Karena itu adalah kekasih Allah yang kemudian hidup dalam konteks tetap bisa berhubungan dengan manusia, umatnya itu tetap bisa dilakukan. Jadi masih hidup dalam konteks bukan hidup secara fisikal seperti kita itu ya, bukan konteks seperti kita. Karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa saya ketemu Rasulullah secara fisiknya, itu sesungguhnya diragukan kebenarannya itu ya. Karena yang bisa ketemu Rasulullah itu adalah mereka yang punya sambungan atau yang punya koneksi dengan jiwanya Rasulullah itu ya. Ya, jiwanya Rasulullah. Kepada semua nabi juga seperti itu gitu ya. Para nabi, para syuhada, para aulia itu nggak akan pernah mati. Makanya ketika kita itu tawasul itu bukan berarti kita minta ke kuburan itu loh, ke makom. Nah sekarang kan sudah mulai banyak ini. Nanti kamu datang ke makamnya ini, kamu minta ini kamu akan diijabahi oleh sopo ngono loh. Kan ada itu di yang viral-viral itu loh. Oleh golongan tertentu itu, kamu pokoknya kalau kuburan itu nanti kamu akan diijabahi, kamu akan dikabulkan permintaan kamu. Nah, permintaan kamu ingin kaya, mintalah pada Syekh Sopo gitu ya, pada Habib Sopo loh. Kan begitu, ada yang seperti itu. Maka itu sesungguhnya nggak boleh. Itu bagian dari kemusyrikan sebetulnya. Nah kalau tawasul hanya ilah hadratin Nabi atau ilah hadrati wali Sopo itu ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Tidak kita minta kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi kita menyambungkan diri kita kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, yang itu ada hubungannya dengan batin kita, ada hubungannya dengan roh kita, ada hubungannya dengan jiwa kita gitu ya. Jadi kita menyatu dengan mereka. Kenapa? Karena mereka semua sudah menyatu dengan Allah. Ya kalau sekarang itu ya, kalau kita minta bantuan kita mau minta menyurati presiden kan berat toh, susah dikabulkan. Karena itu kita lewat lurah, habis lurah nanti lurah ke kecamatan, kabupaten ke gubernur ke menteri aja nanti diseleksi lagi, lagi. Jadi ada nggak yang bisa sampai seperti sekarang kan ada program lapor wapres itu ya, langsung lapor. Ada yang bisa. Boleh nggak kita langsung berdoa kepada Allah tanpa wasilah tawasul kepada Nabi? Boleh saja. Tapi ditanggapi atau enggak itu loh. Loh katanya kan setiap doa itu kan diijabahi. Doa kan diijabahi kan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku Allah itu, maka kami akan ngijabahi. Mustajabah itu apa sih? Kan kami akan menjawab. Gak bisa kita memaksa Allah gitu loh, mengabulkan, hanya menjawab. Kalau sama dengan mahasiswa tanya kepada dosen kan, ya dijawab. Jawabannya kan iya pokok kan urusannya dosen. Lah Gusti Allah juga sama, dimintai ya dijawab, tapi jawabannya kan ditolak kan itu kan. Seperti kemarin di yang kasus Vina Cirebon itu kan perinjuan kembali di MA kan jawabannya kan ada itu, diterima atau ditolak PK-nya kan itu kan. Nah kalau Allah menolak juga nggak apa-apa itu ya, menolak nggak apa-apa, itu urusannya Allah gitu ya, kita nggak bisa mengintervensi. Jangankan kita, Nabi aja nggak bisa mengintervensi kok keputusan Allah kok. Tapi permohonan kepada Allah lah itu yang kemudian kita jadikan sebagai cara kita untuk mempertemukan diri kita kepada Allah. Itu kita mempertemukan diri kita pada para aulia, para ulama, para syuhada, dan baru kepada Rasulullah itu ya.
Dan mungkin Nabi saja nggak langsung bisa menerima tawasul kita. Makanya tawasulnya orang NU itu kan panjang sekali gitu ya. Ya mulai dari tokoh desa sampai kemudian tokoh wali-wali songo, kemudian para aulia, kemudian para Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, para sahabat, para tabiin, para ulama-ulama semuanya, mesti rombongan lah mereka itu, supaya kita nanti menjadi rombongan mereka. Yang rombongan mereka itu apanya? Jiwa kita, roh kita nanti kan suatu saat akan ditemukan. Jadi kita akan ketemu mereka. Nah, ketika kita itu tawasul kepada mereka ketika di dunia, maka sesungguhnya kita sudah ada persambungan secara rohaniyah kita kepada mereka. Begitu kita nanti di akhirat, kita kan sudah kenal. Oh, sampean toh, kau ketemu aku lah. Sampean misalkan di sana jaluk bantuan, iya nek sampean nang kono langsung oleh panggonan. Kata orang Jawa kan, kalau orang Jawa bilang kan belum tentu oleh panggonan sing apik. Nanti kalau kita nggak dapat panggonan, siapa yang ngatur? Tentu mereka yang penghuni di situ tuh ya. Sampean minta bantuan, tapi kok sampean sopo dulu. Tapi kalau kita kemudian bertawas kepada mereka, oh sampean toh, ya wes, aku wis tahu ketemu aku toh nendonyo. Meskipun secara tidak fisiknya yang ketemu, tapi rohaniyahnya. Dan ketemu rohaniyahnya itu tidak akan pernah hilang. Kalau fisik mungkin orang lupa, tapi kalau rohaniyah itu gak akan pernah dilupakan. Maka orang yang selalu memuji Nabi, memuji Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah gak akan pernah lupa kepada solawat-solawat kita. Makanya solawatan itu memang lebih baik itu solawat yang pernah diucapkan oleh para ulama-ulama, para aulia. Itu yang terpenting itu. Wis sak jam ya. Wis udan terus kayak gini, ya semoga-moga sing banjir-banjir moga-moga ya diselamatkan oleh Allah. Biarkan banjir nggak apa-apa, tapi ya diselamatkan. Nah, saiki daerah utara, terutama ya daerah utara Pulau Jawa sudah mulai pada rob itu ya. Air pada naik. Di Jakarta itu yang ditanggul sampai 4 meter saja itu sudah meluber lautnya itu ya. Jadi sekarang laut tidak sedang baik-baik saja lah itu ya. Ya Allah, semoga laut kita didamaikan itu ya. Laut kita disurutkan, dan semoga dengan doa-doa umat Islam yang tulus itu ya, semua orang dari segala macam bencana kita semua diselamatkan. Nah, sekarang susah orang hidup mau di mana kan semua kan tempat bencana. Di Indonesia kan semua kan tempat bencana. Orang hidup di pegunungan nanti longsor. Kemudian orang hidup di pantai nanti rob. Dekat sungai nanti banjir. Jauh dari sungai nanti kekeringan. Urip yang ngono kuwi. Makanya kita nggak usah mengeluh hidup di mana. Hidup susah juga sama seperti itu. Susah ya begitu, ya senang juga begitu. Makanya kalau orang Jawa itu nek ono kesenangan mesti enak cobaan. Nek enak cobaan mesti akan ada anugerah, kan gitu kan. Berarti kalau ada anugerah mesti akan ada cobaan. Kalau ada cobaan itu mesti akan ada anugerah. Lah, kata-kata orang di Jawa itu, di Indonesia ini itu tidak murni orang itu ngawur itu ya. Tapi ini berdasarkan ayat Al-Quran, innamal yusri usron, innamal usri yusron. Setiap ada kesusahan mesti akan ada kemudahan. Setiap ada kemudahan maka nanti akan ada kesusahan. Makanya kalau orang itu dimudahkan itu jangan terlalu bangga, jangan terlalu bersukacita. Tapi kalau orang dikasih kesusahan juga jangan terlalu susah, jangan terlalu berduka cita. Jadi hadapilah masalah hidup kita itu dengan sewajarnya. Cinta pada orang juga jangan terlalu nemen-nemen. Nanti sampai Dik, aku cinta padamu 100% itu ya, gombal itu loh. Kok enek wong wedok ngomong ngono kok katut, iku yo saleh dhewe. Pemane yang katut lambine wong lanang itu ya. Wong lambine wong lanang itu ya palsu semua kok.
aku cinta padamu, kepada kamu gitu ya. Dan itu diucapkan bukan hanya kepada seorang tapi ke banyak orang gitu ya. Di sing kena lak ngono kuwi to. Makanya hati-hatilah para ibu-ibu. Ya contohnya kan ini toh, sudah ada sekarang contohnya. Semen mendengar gak rame-rame ini kasus Iwayan, Agus Iwayan itu. Si Lombok apa ngendi kuwi? Itu kan bagus kata-katanya itu merayunya. Banyak perempuan yang tergoda itu loh. Tergelincir itu ya dan mau diajak ya oleh dia padahal dia cacat itu ya. Nyuwun sewu cacat. Ya cacat tangannya. Tapi orang yang mau karena itu kan rayuannya kan maut. Nah, orang perempuan rata-rata kalau dikasih rayuan itu maut itu ya. Dan dia nggak sadar itu loh, nggak sadar bahwa itu adalah jebakan Batman itu loh. Padahal itu adalah rayuan yang maut. Nah itu kan seperti rayuannya macan itu ya. Macan itu seakan-akan hebat itu ya. Padahal di balik itu kan ada sesuatu yang membahayakan. Jadi ada suatu saat itu seorang alim itu ya, orang alim ke hutan itu loh. Dia dikejar oleh macan, cerewet itu ya. Gak kuat dia, akhirnya menggeh-menggeh. Akhirnya dia berhenti. Macan itu juga ikut berhenti. Alhamdulillah makan ikut berhenti. Kemudian dia berdoa seorang alim ini supaya diselamatkan dari macan itu ya. Dan macan pun juga ikut berdoa. Alhamdulillah matur macan, kamu juga ikut mendoakan saya, kamu mengaminkan doa saya. Oh jangan salah paham Pak Kiai, loh kenapa? Saya itu tadi berdoa mau makan itu loh. Jadi jangan sampai orang mengikuti pendapatnya, orang mengikuti dia itu adalah aman itu ya. Itu makanya mencaplok kamu, karena itu gombalnya laki-laki itu jangan dianggap dia sebagai cinta, tapi itu adalah digunakan untuk mencaplok kamu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.